G Podcast episode pertama. Kita akan membahas tentang perkenalan kita selengkapnya di G Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. G Podcast episode pertama. Di episode pertama ini kita bakal memperkenalkan kita. Pertama pasti nama. Jadi di sini anggotanya ada 3 orang. Pertama gua Muhammad Hasan Abdurrahman ya. Jangan lupa follow IG di @mhasanabdurrahman dan follow YouTube juga Muhammad Hasan Abdurrahman. Oke, selanjutnya Gue Ardi Hilal Itsna. IG gue Nura Ardi 1123. Gue punya channel YouTube namanya Nura Ardi yang ngebahas tentang e-sport. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas tentang e-sport, melainkan tentang Jepang. Ya, selanjutnya Gue Arfi Nazwan Alhafid. IG gue Arfi Nazwan 2253. Jangan lupa juga ya subscribe channel gue di YouTube Arfi Nazwan Alhafid. Channel gue ngebahas tentang kayak komedi kayak gitu sih. Kadang-kadang kayak tutorial. oke, setelah perkenalan ya. Tentunya kalau tidak apik kalau kita membahas dari G Podcast-nya itu sendiri. Jadi G Podcast itu apa sih? Monggo siapa yang mau menjelaskan? G Podcast tuh jadi kita nih bakal ngebahas tentang sesuatu kultur Jepang, entah itu anime, toku, apapun itu, berita dari Jepang apapun itu, tapi kita bakal bahas tuntas di sini. Mau apapun itu yang berbau dengan Jepang, karena G Podcast sendiri membahas tentang Jepangan, ya kan? Iya, setuju. Uju. Iya, selanjutnya kita akan bahas apa nih? Oke, saya mau menambahkan. Jadi tujuan kami bikin G Podcast pertama pasti untuk mendapat keuntungan. Kita tidak munafik. Kita pasti ingin mendapat keuntungan. Terus yang kedua, pastinya kita ingin mencari para pencinta Jepang di Indonesia, terutama melalui podcast ini. Setuju? Uju. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas dari awal pembentukan nama G Podcast. Jadi kemarin nih ya cerita, kemarin tanggal 2 Juli tanggal 2 apa sih? 2 Juni tahun 2019 sore hari kita berpikir untuk membuat suatu podcast. Awalnya gue ngajak ke Babang Arfi untuk kita bikin podcast gitu di Spotify, kan sekarang lagi banyak podcast di Spotify. Gue ngajak pertama awalnya temanya kita mau tentang sekolahan gitu. Terus Babang Arfi bilang, kan kita suka Jepang, gimana kalau kita bikin Jepang deh? Benar kayak gitu, benar? Iya, bikin kayak Jepang kayak gitu. Akhirnya kita mikirin nama pokoknya aneh-aneh awalnya. Terus gue bilang, gimana kalau G Podcast, kan G artinya Jepang. Setuju, terus kita bikin logo segala macam. Dan akhirnya sebenarnya kemarin mau record tapi tidak jadi karena kita tiduran dan malah nobar gitu. Salah memang. Jadi akhirnya alhamdulillah sekarang bisa terbentuk. Jadi kita langsung pasti yang pertama, kenapa sih kita suka Jepang? Oke, pertama Ardi silakan. Dari gue sendiri, gue suka Jepang semenjak kecil ya. Gue kan nontonnya anime Kamen Rider, anime Power Ranger, Super Sentai dan apapun itu gue suka banget. Sampai sekarang malah bisa jadi bilang hobi. Tiap ada event gue kesana, bahkan ngebela-belain dari rumah gue ke yang bukan di Jakarta ke Jakarta gitu, ngebela-belain buat ke event Jepang itu sendiri. Gue suka kayak ke festival-festival gitu. Emang suka sih, apalagi lihat-lihat cosplay gitu kan ya. Anime banyak yang gue udah tonton. Terus Super Sentai, wah banyak juga. Untuk Kamen Rider sendiri, wah banyak lah pokoknya dari sisi kultur Jepang yang gue suka. Ya, lanjut ke Arfi. Ya, gue juga sih suka sih kayak anime, Super Sentai, Kamen Rider dan lain-lain. Tapi pertama kali saya lihat kayak anime kayak gitu di itu sih, kayak di TV itu saya belum tahu itu anime seperti Naruto gitu, saya belum tahu anime. Soalnya waktu itu saya tahu itu teh kayak kartun kayak gitu. Saya tahu lebih lanjut, oh ternyata itu bukan kartun. Sepertinya itu kasih tahu juga dari teman-teman itu bukan kartun. Jadi itu seperti anime buatan Jepang kayak gitu. Pas hari itu saya pingin tahu gitu anime itu apa aja. Oh ternyata anime itu banyak ya. Ternyata seperti Kapten Tsubasa, Naruto yang dulu ternyata itu bukan kartun, itu seperti anime. Sampai sekarang dia waktu itu saya pernah nonton tuh seperti Kamen Rider itu waktu di stasiun TV itu ada di Antv itu Blade.
Ya seperti gitu-gitu sih. Hasan, Abang Hasan. Ya kalau gue sendiri sih sama ya kayak mereka dan dari kecil dan terpengaruh mereka tentunya. Karena saya ini ya hubungan kita bertiga itu kita saudara dan saya paling kecil ya saya terpengaruh gitu kan terpengaruh. Oke. Pasti ya di sini pasti ada yang lebih disuka dari Jepang ya. Pasti anime sih yang paling terkenal dari hiburan Jepang ya tentunya. Kita langsung saja membahas apa sih anime favorit masing-masing dari kita ya dan alasannya. Oke, dimulai dari Babang Arfi dulu. Kalau anime sih, kalau itu pasti banyak kan sih Naruto sih. Soalnya itu anime dari kita kecil, zaman SD sampai kita dewasa sekarang udah tamat kan. Terus ada sekarang serinya yang Boruto. Aduh pusing. Terus sama satu lagi Subatsa. Kalau nggak Subatsa tuh dulu ada di Antv Kekaishi. Terus kalau anime yang sekarang baru-baru itu One Punch Man, Shingeki no Kyojin. Apalagi udah banyak sih anime yang banyak ya Bapak banyak. Berarti lumayan suka ya. Ya wajah-wajah saya wajah-wajah itu ya. Lanjut. Kalau gue sih anime wah banyak yang suka. Cuman kalau yang lebih disuka sih ada Nurariyo no Mago itu menurut gue wah merubah hidup gue. Iya sampai namanya Nura ya. Gue di sosmed dikenalnya dengan nama Nura gitu. Ya memang gue suka banget. Apalagi kan kalau yang namanya anime genre supernatural action, wah gue paling suka tuh. Kayak Nurarion menurut gue sih season 1-nya kurang. Cuman di season 2-nya gue takjub banget. Sayangnya nggak ada kelanjutannya doang sih. Tapi gue masih suka kayak anime kayak Dororo, Himetsu no Yaiba yang apa ya gitu, yang sejenis yang supernatural action gue ya gue suka kayak gitu. Ya banyak lah anime yang gue tonton, gak cuman itu doang, ada action yang SFI, mecha, banyak pokoknya. Tiap genre gue ya ditonton semuanya. Cuman yang agak aneh enggak yang agak aneh enggak. Yang aneh tuh kayak gimana? Contoh. Yang aneh tuh gimana? Itu yaoi. Di XDK. Ya, gue di sini bukan Pujo dan Fudan ya, sudah jelas. Jadi gue anak normal, bukan Pujo dan gue bukan Fudan ya. Ya, jadi nggak nonton tuh. Nggak. Gue nggak nonton yang namanya tuh apa yaoi, Yuri. Yang kayak Yuri enggak, yaoi enggak. Cuman Shoujo Ai gue nonton. Ya. Banyak sih anime yang gue suka. Terus cuman yang paling gue suka sih Nurariyo no Mago menurut gue. Iya. Banyak lah. Ya selanjutnya. Jadi ya kalau kalian belum tahu sebenarnya di sini yang paling wibu tuh Ardi. Udah paling akut stadium. Ya gue yang paling wibu tuh gue. Kalau gue sih ya yang paling disuka tentunya yang jadul. Paling suka Kapten Tsubasa karena itu yang membuat gue sampai sekarang jatuh cinta pada yang namanya sepak bola. Itu sih Kapten Tsubasa sih yang paling mantap lah. Kalau yang sekarang terakhir sih paling suka Yowamushi Pedal sama TXT ya. Bahaya. Lagunya Hime tentunya Hime. Nah, selanjutnya oke. Selanjutnya setelah anime kita akan membahas Kamen Rider favorit kita karena Kamen Rider pasti ya nostalgia banget lah. Nostalgia banget. Terus sekarang apalagi sekarang makin bagus-bagus, teknologi makin canggih dan tentunya penjualan item dari Toei yang bangsat. Yang terlalu gila. Iya. Toei itu memang seperti itu. Bisa pinter ya dikit-dikitnya. Oke. Jadi di Jepang itu tentu selain anime ada tokusatsu dan tokusatsu yang paling populer saat ini bisa dibilang adalah Kamen Rider. Jadi Kamen Rider favorit gua adalah Double. Pertama model sih Pak dari Double. Iya. Modelnya mantap dan beda gitu, dua warna disatuin. Model paling mantap dan kayak showa gitu, apalagi yang Cyclone Joker. Yang Joker doang. Joker doang juga udah paling mantap. Soal banget. Cyclone juga, Cyclone ada apa? Sayapnya kayak sayapnya gitu. Kecil gitu. Mantap. Kedua Cash sih Pak. Masaki Suda sama Ren Kiriyama. Apalagi Masaki Sudanya udah gila. Sekarang udah nggak mungkin balik lagi di Kamen Rider. Udah mahal. Mahal. Masaki Suda dan Ren Kiriyama
Shotaro, Abang Shotaro Hard Boiled. Terus ketiga story, karena gua sendiri tuh suka sama yang berbau-bau detektif dan penyelesaian masalah. Pokoknya mantep banget lah. Terus yang keempat adalah musik. Openingnya Tabi Futari Body and the Song. Hard boiled. Pokoknya mantep banget lah. Double. Apalagi movie-nya yang A, gaya memori A sampai Z itu udah mantep banget. Eternal Crowd ya. Iya. Terus ketiga, terus selanjutnya heroin sih pak. Heroin. Akiko, Narumi Akiko tuh. Nama nama artisnya siapa ya? Hikaru Yamamoto ya, kalau kalian nggak tahu Hikaru Yamamoto. Dan second ridernya yang kerat, Terui Ryu. Axel, modelnya juga keren, apalagi Final Form-nya Axel Trial. Oke, selanjutnya Ardi ya. Kalau dari gue sih yang paling gue suka banyak ya. Tapi menurut gue yang paling bagus Faiz. Kenapa? Kenapa tuh? Gue paling suka nih yang namanya genre SFI gitu. Teknologi itu gue suka. Iya, monsternya itu Orponok tuh wah keren juga sih menurut gue. Dari storyline aja wah. Ya, best realistis. Iya. Yang jadi Kaiksa aja itu kan perannya tuh gila, keren. Zobert. Gurunya Yamato. Ya, gurunya Yamato di itu Jojer yang Jo Eagle itu. Ya. Wah, gila sih menurut gue kalau Faiz udah gitu kan pernah tayang itu di TV Indonesia. Ya, gue wah itu movie-nya juga movie pertama yang pernah di movie yang Lost Paradise ya. Sekarang ya. Yang Lost Paradise yang ada P3 sama Omega. Gak lupa. Ya menurut gue itu sih yang paling the best. Tapi kalau heroin sih menurut gue yang paling the best Hina Chan. Iya. Os Rina Takada ya. Lupa gue. Ya sih gitu menurut gue, tapi heroin yang paling the best tuh Hina, meskipun menurut gue yang KR terbaik tuh Faiz ya. Lanjut. Kamen Rider yang gue suka ya pasti Kuga sih. Era pertama sih Kuga. Jo Nagiri. Paling tua di sini wajar. Jo Nagiri. Terus apa satu lagi Kamen Rider Yuki saya suka. Wow, kenapa tuh? Kalau Kuga ya pertama sih era Heisei yang pertama sih Kuga sih. Jo Nagiri soalnya itu pemain solo loh, dia paling Kuga loh. Tapi dia apa sih evolusinya kayak apa, perubahannya paling banyak, formnya paling banyak. Enggak, form paling banyak. Iya, tapi maksudnya di era ya sih maksudnya. Jangan dibandingin sama yang zaman sekarang. Ini zaman Heisei era Phase 1 bukan era-era yang sana. Terus sama Ryuki. Kalau Ryuki itu alur ceritanya beda sama Kamen Rider lain. Ini saling apa sih? Saling Battle Royale. Terus dia juga pernah Kamen Rider Ryuki pernah mau dibeli sama Inggris kan itu? Ya, yang Dragon Knight tapi gagal. Kurang laku. Jadi Ryuki terus ada tuh Kamen Rider comeback kan di Zio kan, spin off. Itu bagus itu. Tapi bagusnya teh bukan itunya sih, bagusnya tuh kayak orang-orangnya aja. Iya, bukan episode 2-nya. Itu gayanya sama Reba. Episode 2-nya. Orang-orangnya itu bagus, pada balik wajah-wajahnya pada beda. Kita lihat di spin off itu kakek-kakek pada taruh. Kakek-kakek yang zaman-zaman dulu ya. Kakek-kakek gelut. Ya gitu sih Kamen Kuga. Kalau Kuga soalnya Kuga itu pernah ada di episode 1 sudah 2 itu. Ada bawa-bawa Indonesianya kan? Yang episode 1 kan yang topeng. Bali. Topeng. Iya itu. Suka soalnya ada bawa-bawa Indonesianya. Terus ada sih Kamen Rider yang bawa Indonesia selain Kuga apa? Oh ya. Oh siap. Batik ya. Dan soalnya dia pernah ke Indonesia kan? Aktornya yaitu Shu Watanabe pernah acting sama Chelsea Islan. Oh baik. Judulnya When You Wish Upon Sakura tahun 2015. Gila itu the best. Chelsea Islan bro. Mantap. Ya. Cocok lah. Cocok lah. Mungkin segitu ya. Kakasan. Ya di Toku 1. Populer kedua nih pastinya Super Sentai. Super Sentai ya 5 pasukan ya, warna-warni gitu, warna-warni. Roll call gitu kan ciri khasnya. Roll call terus. Super Sentai favorit gua sih apa ya?
Mungkin kalau sekarang Ryu Soldier sih. Oh, Alasan paling utamanya Asuna, Ichika Osaki, Asuna, Ryu Soldier. Kalau yang dulu sih ya mungkin Kaku Ranger sih. Nostalgia, alasan paling utamanya ya nostalgia. Tapi sekarang Ryu Soldier sih karena pertama modelnya, apalagi visornya, terutama yang Ryu Sol Red. Terus kedua beda mecha sih. Iya, mecha yang paling jadi signifikan menurut gue, yang paling beda dari Sentai lainnya, mekanya lebih lihai gitu. Lebih lihai. Tapi lihainya bukan pakai CGI itu, emang lihai bener gitu. Mirip Geki Touja kalau kalian di Geki Ranger. Ya terus case-nya sih itu 5an cocok, mirip kayak Shinkenger. Itu 5an udah cocok, nggak bisa dipisahin. Jangan dihitung dulu lah yang Six Ranger-nya. Terus abis itu plotnya juga beda, monsternya bukan mati terus jadi besar atau enggak monster tiba-tiba datang, tapi ini benar-benar dari orang. Lalu abis itu lagu opening dan endingnya, apalagi setelah 1 tahun ditinggal Lupin Ranger sama Pato Ranger yang nggak ada ending, sekarang ada ending joget-joget lagi, mantap banget lah. Sebenarnya Super Sentai banyak sih, opening Super Sentai juga pada enak, tapi sekarang Ryu Soldier favoritnya. Lanjut. Kalau gue juga sama ya, Ryu Soldier, karena gue suka sama Asuna. Iya. Gak ada lawan itu bener sumpah. Gak ada lawan itu cantiknya udah. Cuman karena di sini opini gue harus juga ada, gue nggak akan nyebut Ryu Soldier dikarenakan dia meskipun Ryu Soldier emang benar-benar bagus dan beda dari Sentai lainnya. Tapi di sini gue bakal nyebut juga Go Buster. Kenapa Go Buster? Ya kan dari awal gue udah bilang gue tuh suka kayak yang teknologi SFI gitu tuh. Ya, apalagi adegan di mana Go Buster tuh helmnya tuh pecah. Realistis. Wah, iya realistis sumpah. Itu keren banget. Sumpah. Mana ada gitu santai-santai zaman sekarang kayak gitu. Gak ada, jarang. Ya meskipun ya ada beberapa keanehan kayak yang merahnya itu ya nggak suka sama ayam gitu kan. Ya si Romu nggak suka sama ayam, dan ya meskipun namanya terus itu si Jin kagak bisa pakai sihir di sana. Ya nggak tahu kenapa. Ya Tsubasa di Magi Yellow nggak tuh, tapi menurut gue yang paling bagus tuh Go Buster. Ya Zyuohger juga bagus. Ya Yamato gitu kan, the best itu, the best leader sumpah, bener dia tuh the best lah. Kalau ditanya SS leader terbaik, menurut gue Yamato bagus. Yamato juga bagus gitu. Selain Marvelous, Yamato bagus lah gitu. Dari jiwa kepemimpinannya juga ada gitu. Lanjut. Aduh, kalau saya mah bukannya gitu, orang jadul ya Ninja Ranger sih, paling tua. Kaku Ranger. Ranger ya, tapi di Indonesia Ninja Ranger bro, di Antv. Ya sama aja kayak Anda membandingkan dari Ranger dengan Ranger, sama saja Pak. Ninja. Tapi itu paling beda loh. Tahu nggak siapa kaptennya, ketuanya? Yang perempuan. Kimi. Oh astagfirullah. Gak pakai Kimi Pak. Suruh Hime. Kimi. Tapi kalau yang baru-baru ya DK Ranger sih, baru nonton sih itu. Iya, Sama yang dia ban. Yang kalau di Power Ranger SPD kan. Iya. Tapi aneh ya. Waktu itu kan Kamen Rider Ryuki jadi Ranger Knight itu nggak laku. Kalau ini kenapa laku ya kalau Power Ranger ya? Ya gitu kan, Power Ranger waktu itu pas lagi hitsnya Jetman. Terus Ranger ditarik laku, apalagi waktu zaman Deka Ranger lagi naik sama Disney. Iya sih, Disney. Saban Ampas. Tapi menurut gue yang Beast Morpher itu dipakai sama Hasbro, wah lumayan sih. Naik lagi. Saban Ampas ya, gue bilangnya Saban Ampas. Iya sih, Saban Ampas. 2 season ngapain, buang-buang waktu. Megaforce. Yang paling aneh sumpah Megaforce itu apaan dari Megaforce ke Super Megaforce kayak nyambungin dari Goseiger ke Gokaiger gitu, kagak nyambung lah. Yang satu malaikat, yang satu bajak laut, mana nyambungnya gitu. Pusing itu, mungkin dipaksain ya. Iya, ceritanya memang maksa. Parah. Tapi itu sih Ninja. Soalnya pernah ada di Antv, di Antv kan? Di Antv di mana? Kan lupa. Di mana? Bukan di Antv. Pokoknya setiap sore ya, sore Ninja. Soalnya saya tahu itu tahun 2000-an. Iya, waktu 2000-an. 2000 awal. Ninja itu. Soalnya waktu itu ya di YouTube
ada lagunya kan ninja. Aduh. Ninja. Itu dub Indonesia loh itu kan, Iya. bukan dub Jepang. Iya, Ya. Indonesia. Soalnya waktu dulu kan Indonesia mah kan nggak boleh apa sih, semua film yang dari luar nggak boleh itu kan bahasa misalnya Inggris nggak boleh kan. Tapi waktu Indonesia. dulu kan Flashman pernah tayang di Indo, cuman bahasanya tuh Filipina apa? Filipin soalnya ngambil dari Filipin. Ya, Flashman just ya itu ya sekedar info itu tuh. Flashman pernah tayang di Indonesia, cuman Malumin ya kita umur kita. Flashman cuman tahu lah. dubnya doang ya. Dan soalnya kita lahir pertengahan sih. Zaman masih Toku sering tampil di TV. TV, ya. TV Kalau kalau sekarang sekarang ya mah, alhamdulillah ada RTV walaupun baru iya, baru ya. lah Ultraman sama Q Ranger. Q Ranger. Ya, ya seberapa bulan Q terakhir lah, Ranger meskipun Q sebulan Ranger terakhir. agak Jadi, aneh. agak aneh dubbingnya tapi Terus perkembangan. iya, Bagus, yang penting. Nanti X8 katanya TXI bakal habis ada. ini Sekarang mah ada Doain aja. kalah sama itu sinetron ya. Suram Padahal memang. Suram. Jadi kita nontonnya ilegal gitu. Terus bersyukur Dan juga lah. kemarin ada HGF di Indonesia. Oh iya, saya nonton HGF loh di itu Indonesia. game the best ya. Best memang. HGF. Film-film. Yuk, San. Lanjut. Bapak Hasan. Ternyata tidak terasa sudah 20 menit dan kita masih banyak yang mau diomongin gitu. Lanjut saja ke Ultraman masih dalam tahap. Karena saya tidak terlalu suka Ultraman, kita serahkan ke Babang Arfi yang lebih tahu tentang Ultraman. Silahkan. Oh iya, saya suka Ultraman itu. Yang era saya pertama Ultraman 3. Ultraman Take me high, Ultraman 3 itu the best. Terus ada tuh di YouTube saya baru lihat ternyata ada dub Indonesianya. Ya. Ultraman gaya. Iya, gaya. Gaya Ultraman gaya, Ultraman. Jadul. Gaya. Jadul juga jadul. Ultraman 3, Cosmos, Gaya, apalagi. Tapi yang paling bagus tuh dulu tuh Nexus sih. Iya, Kalau Soalnya itu alur ceritanya paling beda sama yang lain, boy. Agak kompleks sih soalnya, jadi kayak buat anak-anak itu susah dicerna. Iya Nexus. sih, Iya. pemerannya Kageyama aja si gagal. Itu beda lah. Itu yang Jadul. sekarang Pak, yang new generation, yang yang Pak. yang sekarang Sekarang gitu. sekarang yang paling Sekarang bagus tapi Ultraman rata-rata Rub. sekarang jelek-jelek. Iya sih, tapi yang paling bagusnya Rub Juara sih. itu. Ultraman Rub. Beda. Ultraman Beda. Rub beda. Berdua. Itu soalnya. Kalau biasa kan Ultraman tuh satu kan, ini berdua adik kakak lagi. Pas Iya, itu adik warnai kakak. dengan Ultraman kekuatanmu. Rub. Iya, Rub. Ya. Ultraman Rub. Tapi kalau dulu masih Cosmos 3 sih yang Sekarang Rub mah ya. penjualan item. Iya sih, sekarang Iya. kebanyakan item, jadi banyakin item sih. Pendapat Taiga Pak gimana Ultraman Taiga? Ultraman Taiga. pertama era Raiwa pendapatnya ada 3 Bagus Ultraman. itu, bagaimana Anak alur ceritanya beda. Jadi Tiga Ultraman menurut satu saya tubuh. ya, menurut saya itu hampir sama. Tau nggak Deno? Dan oh ya. Menurut yang- saya tuh kayak hampir sama kayak Deno, soalnya Oh. kalau 3 Ultraman itu beda-beda sifat Iya. kan. Itu yang sifat yang pertama kayaknya keras, yang Iya. kedua slow, yang satu kayak panasan gitu kan. cepat. Kayak itu kayak Ultraman, kayak Kamen Rider Deno aja kan ada beberapa sifat. Terus Ultraman oke sekarangnya ceritanya hampir kayak yang dulu ya, kayak Ultraman Zero kan, itu anak Ultraman dari Ultraman apa? Ya, Seven. Seven. Kalau Sekarang Ultraman Taiga, Taro. dari Ultraman Taro gitu aja sih, kayak berulang-ulang Iya. gitu aja. Tapi bagus sekarang kayak apa sih, cincin atau apa sekarang? Temanya tuh sejenis kayak Cincin dia? Bukan. Kayak gini. Kalung apa? Ya kalung, dari kalung cuman Iya, ditempel ke tangan. Ya terus gini Oh. di apa ya, ditepuk Tekan gitu. tekan gitu ya? Tepuk gitu terus nanti jadi siap. Oh iya. Iya sih. Terus temanya sekarang balik lagi ke yang apa itu teh namanya yang pertahanan yang Militer. yang Oh, tim, militer tim kayak- penyelamat tim Oh, penyelamat cuman kayak meskipun penyelamatnya di ceritanya bukan penyelamat official yang kayak punya kapal terbang gitu, Cuma mobil doang. iya cuma mobil Mobil tapi doang, di ya trial. temanya gitu setidaknya Soalnya, yang dari oh. yang kemarin-kemarin ada lagi. Kalau Ultraman rumah itu nggak penyelamat kayak gitu, dia mah kayak penjual toko biasa kayak gitu kan. Dapat kekuatan. Kalau Ultraman Nexus kayak gitu mah kan udah kayak Iya. kayak orang terpilih buat ngelawan monster kayak gitu. Iya. Ultraman Cosmos, Ultraman 3 ngebalikin lagi berarti ya Iya. pas konsep yang dulu ya. Tapi Iya. bagus sih Ultraman. Tapi kalau inget-inget ya sih Ultraman bagus. Kalau Ultraman yang sekarang kan yang baru-baru selesai itu Ultraman Rub kan? Iya. Rub. Ultraman Rub itu alur ceritanya lumayan bagus sih, itunya ada Keluarga. konflik keluarganya ada, terus
ternyata ibunya jangan spoiler ya. Spoiler. Spoiler. Ya. Nggak boleh Boleh. spoiler Tinggal ada di sini. nonton aja ya. Nonton aja lah. Spoiler jangan lah. Oke ya. Abis takut satu daya karena Arfi doang yang ngerti Ultraman, Ya. kita langsung lanjut ke ranah berikutnya. Karena apa nih? Mungkin kita jangan ganti dulu dari film, kita ke budaya, yaitu kita ke musik, J musik. Di musik boleh. Jadi dari Arfi Doya mungkin J musik favoritnya apa, bandnya, lagunya mungkin bebas lah. J musik pokoknya. Kalau gue di musik sih ada beberapa yang gue suka dan ya suka sih kebanyakan kayak yang band paling gue suka tuh Back On ya. Tahun kemarin mereka ke Indonesia di GJUI, gelar Jepang Universitas Indonesia. Ya gue nggak kesana, gue sempat nyesel padahal teman gue kesana dan manasin gue ya. Mantap. Iya, gue ngikut Back On tuh dari zamannya dia masih nyanyi opening Air Gear. Mantap. Yang Chain. Ya. Terus gue tuh setelah itu nonton Gundam Wheel Fighter dan ternyata Back On juga gitu. Gue jadi dari sana mulai suka lagi lagu-lagu Back On. Dan yang paling gue suka tuh dari lagu Back On tuh yang With You With Me. Ya, itu cuman tema buat original soundtrack game Tales of Radiant Mythology 3 kalau nggak salah tuh. Panjang sih judulnya. Game PSP ya. Gue suka kayak gitu. Terus Kenshi menurut gue keren, lagu-lagunya slow gimana gitu ya, enak lah. Kenshi, Akie juga sama, Mafu. Terus tuh banyak band-band yang gue suka. Apalagi banyak sih kalau nanya jam musik, gue banyak yang gue suka. Iya ya, banyak lah. Nah sekarang lanjut sih. Ya gimana? Kalau gue masih suka One Ok Rock sih, soalnya kenapa One Ok Rock kayak begini gitu, kenapa? Karena di kampus saya banyak yang penggemar One Ok Rock. Siapnya waktu ngumpul dengerin lagu One Ok Rock, setiap ngumpul itu ngerjain tugas lagu One Ok Rock. Aduh, Favoritnya mana lagunya? ya beginning sih, beginning. Aduh suara saya jelek ya, udah. Love Track juga enak. Ya sih, ya sih terus. Ok Rock soalnya bagus sih. Chaos Mind gitu. Iya sih, soalnya Ok Rock itu udah di kampus saya itu kayak ada perkumpulan sih, perkomunitas kayak gitu lagi. Soalnya waktu itu ada kayak event One Ok Rock kayak gitu di Bandung. Ya, ada. Soalnya teman saya suka ikutan event kayak gitu. Soalnya saya ikut, tapi malas aja sih kesana. Apalagi event kayak event wibu gitu kan. Ya yang kayak gitu aja sih. Kalau gua sih ya One Ok Rock suka, terus gua Project R. Jadi kalau kalian nggak tahu Project R itu project yang nyanyiin Super Sentai udah dari lama. Ya lebih tepatnya penyanyi dari zaman kalau nggak salah dari Hurricane sampai seterusnya. Jadi Project R itu isinya ada PC Clover, ada NOB. Kalau PC Clover tuh yang suka nyanyiin anime juga. NOB tuh yang penyanyi opening Sensei ya. Jadi Project R itu isinya penyanyi opening Super Sentai sama ending Super Sentai. Nah gue suka banget karena opening Sentai itu enak-enak pak. Terutama gue sih sukanya ke PC Clover sama NOB ya, karena dia juga selain aktif di Project R, dia juga aktif mengisi suara anime. Oke. Nah kita kan J Podcast Jepang keseluruhan. Tidak cocok kalau cuma membahas hiburannya saja. Kita lanjut ke ranah pendidikan. Berat, Memang berat, tapi wajib untuk dibahas. Iya. Gimana sih pendidikan di sana menurut Anda, Bapak Ardi? Kalau pendidikan menurut gue sendiri kan belum ngerasain tuh yang namanya pendidikan dari Jepang. Tahu aja gitu. Iya, yang tahu-tahu. Katanya kan pendidikan di Jepang tuh enak, kayak mereka tuh makan siangnya tuh di sana gitu. Jadi Udah diatur. iya diatur dari sana. Terus setiap ganti pelajaran harus diselingi istirahat, meskipun hanya sebentar tapi harus diselingi istirahat ya yang cukup. Jadi kalau gua nonton di videonya Jerome ya Nihongo Mantapo, jadi itu sistem belajarnya 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Iya, terus gitu doang. Terus ada yang kalau kalian tahu nih pendidikan Jepang untuk masalah sejarah Jepang agak aneh. Ya sih. Iya.
Jepang tuh sebenarnya di Indonesia iya. tuh. Hah? Penjajah Indonesia. Beda. Enggak, di Jepang tuh pelajaran sejarahnya bukan menjelaskan kayak perang dunia ke-1 ke-2 terus gimana. Di Jepang tuh menjelasin kayak era Edo yang kayak samurai ninja kayak Showa. gitu. Iya, Kak. Heisei. Iya, Heisei. enggak. Heisei masih Jadi sejarah. iya. Heisei masih sejarah. Ya di Jepang tuh anehnya tuh gitu doang. Katanya sih menurut kabar karena Jepang pada saat perang dunia kedua kan menyerah pada sekutu tuh. Jadi kayak Jepang tuh kan over pride banget tuh Jepang. Jadi ya mereka tuh nggak mau mengakui lah bahwa mereka tuh pernah menyerah. Jadi daripada mereka mengaku menyerah, lebih baik sejarahnya tuh di kayak apa ya, di cover sama yang lain lah gitu, yang sejarah bener-bener Jepangnya gitu. Ya menurut gue sih pendidikannya lumayan bagus ya kita lihat, tapi ya yang namanya pendidikan juga gimana diri kita sendiri lagi gimananya. Kadang orang Jepang ya, di Jepang memang bagus dasar pendidikannya, tapi jika orangnya ya yang kayak gitu ya percuma juga gitu kan. Tapi menurut gue patut dicontoh gitu kan ya, sistem pendidikan Jepang tuh agak enak lah gitu daripada Indonesia gitu yang masuknya jam 7 pulang jam 3, dan di Jepang kan masuknya tuh 8:30 apa 8:30 lupa, agak siang gitu, jadi agak enak juga, nggak terlalu pagi banget gitu ya. Lanjut sih. Oke, udah 30 menit, kita langsung lanjut ke diri berikutnya, yaitu kekurangan, karena tidak cocok kita membahas kelebihannya saja. Kekurangannya mungkin dari gua yang pertama Jav sih ya. Itu udah paling parah, nggak usah dibahas, udah dikasih tahu aja. Terus yang kedua itu orangnya terlalu sibuk, nggak ada jiwa sosialnya ya. Setuju, mereka benar-benar mikirin kerja. Pokoknya terus ada waktu itu gua baca artikel, jadi waktu perpindahan dari Heisei ke Rewa itu kan libur. Iya. Terus Golden Week. Orang-orang di sana pada protes karena libur. Jadi mereka benar-benar gila sih. Itu mungkin kelebihan, tapi menurut orang Indonesia itu kekurangan karena tidak ada rasa sosial. Iya. Ini Babang Arfi mau menambahkan kekurangannya. Ya, kalau orang Jepang itu kan ada teman saya juga kan kuliah di Jepang. Orang Jepang itu pinter, tapi kepintarannya tuh overdosis. Kenapa overdosis? Kayak gimana? Nah, misalnya nih, vending mesin. Vending mesin itu aneh. Orang sini makan minuman apa ini mah, aduh ya Allah, kolor bekas vending mesin. Terus itu terlalu pintar atau gimana, overdosis ibaratkan mah ya. Itu pintar saking pintarnya. Terus di sana juga orang Jepang itu gimana? Makanya orang Jepang itu kan kebanyakan nggak boleh, bukan kebanyakan nggak mau nikah kan. Kenapa? Karena orang Jepang itu fokus kerja. Jadi sekali nggak kerja itu untuk sakau atau gimana nggak tahu gitu. Beda kalau orang Indonesia gitu, kalau kuliah di Jepang itu kalau libur tuh ajol-ajolan gitu. Teman saya juga, yes pulang gitu ya. Kalau orang Jepang mah itu enggak. Sedih. Bukannya pulang, mereka sedih, nggak dapat penghasilan. Aduh, kalau teman saya itu kuliah di Jepang gitu, cerita orang Jepang. Tapi orang Jepang itu kalau berteman sama orang Indonesia senang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kata orang Jepang itu humoris, tapi ngajak temenannya susah. Iya, humoris kata orang Jepang. Mas, HP aja bisa jadi bahan komedi. HP pintu bisa jadi komedi. Orang lagi diam aja depan pintu bisa jadi komedi. Itu loh orang Indonesia. Terus orang Indonesia juga anehnya itu kata orang Jepang itu mereka tuh nongkrong diam depan Indomaret atau Alfamart atau apalah di sana 7-Eleven, diam cuma ngopi aja ngobrol. Mereka seneng, kata orang Jepang itu aneh. Bagi kita itu seneng atau gimana sih? Beda sih. Itunya kultur di sananya sih. Orang Jepang itu waktu mereka sekolah itu udah kerjain kan kayak belajar itu ibaratkan tuh kata orang Jepang itu semuanya lah. Jadi kalau segalanya gitu. Padahal kata orang Indonesia itu belajar itu bukan di sekolah aja, di luar juga, pengalaman yang kayak gitu. Tapi orang Jepang itu misalnya dia kerja nih, bukan kerja, kuliah di luar negeri, mereka tuh pasti balik ke Jepang, nggak mau kerja di luar negeri. Kebanyakan orang Jepang kayak gitu. Kalau orang Indonesia mah kan udah kerja dulu ya udah gitu. Seterusnya. Keenakan. Dan Indonesia kayak gitu sih, barbar sih. Iya. Ya itu sih. Ya mungkin segini dulu ya video perkenalan kita. Ada yang mau ditambahkan? Apa tuh? Nggak usah, oke ya. Jadi
mungkin segini aja. Jadi jangan lupa terus pantengin kita karena kedepannya kita tidak akan hanya membahas ini saja. Masih ada dorama, masih ada pendidikan, politik, macam-macam lah. Pokoknya kita bahas tuntas karena kita semua di sini suka. Oke, mungkin segitu aja video. Mungkin segitu saja podcast dari kita. Tetap dengarkan Ji Podcast dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.